Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Asmara Dewi dengan NIM A1C020266, mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi dari kelas F. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita membahasnya, di sini ada beberapa pertanyaan atau rumusan masalah. Yang pertama, apa sih arti dari ideologi dan Pancasila ideologi negara? Kedua, apa maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Ketiga, bagaimana karakteristik dan makna ideologi Pancasila? Keempat, apa saja fungsi ideologi? Yang kelima, apa saja tujuan dan dimensi ideologi Pancasila? Baik, selanjutnya di sini kita akan membahasnya. Yang pertama, definisi ideologi dan ideologi Pancasila. Yang pertama, definisi ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yaitu dari bahasa Inggris artinya pikiran, gagasan. Sedangkan logi atau logos dari bahasa Yunani, artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, secara umum pengertian ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Sedangkan, ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau atas. Selanjutnya yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penerapannya menganut ideologi terbuka melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka karena Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya, namun hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut agar bisa memecahkan masalah yang berkembang dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Ada beberapa nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara, dan tujuan yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang ketiga, nilai praksis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Karakteristik yang dimaksud di sini ialah ciri khas yang dipunyai oleh Pancasila sebagai ideologi negara yang membedakannya dari ideologi-ideologi yang lain. Yaitu karakteristik ini berhubungan dengan sikap positif bangsa Indonesia yang mempunyai Pancasila. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama,
Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Tuhan sebagai kausa prima. Oleh sebab itu, sebagai umat yang bertuhan, yaitu dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ialah penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai umat manusia, kita sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa adil merupakan perlakuan yang sama terhadap sesama manusia, dan beradab yang berarti perlakuan yang sama sesuai dengan derajat kemanusiaan. Atas dasar perlakuan ini, maka kita menghargai akan hak-hak asasi manusia seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian, harmoni antara hak dan kewajiban merupakan penjelmaan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam hal ini yaitu seimbang antara hak dan kewajiban. Dapat dikatakan hak timbul karena adanya suatu kewajiban. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina kerjasama yang harmonis. Dalam hubungan ini, maka persatuan Indonesia kita tempatkan di atas kepentingan sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa lebih ditempatkan daripada pengorbanan untuk suatu kepentingan pribadi. Ini berarti kehidupan pribadi itu diingkari. Karakteristik yang keempat yaitu bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Demokrasi yang dianut merupakan demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi, kita mementingkan akan musyawarah. Musyawarah tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas ataupun minoritas. Keputusan dihasilkan oleh musyawarah itu sendiri. Kita menolak demokrasi liberal. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kemakmuran merupakan cita-cita bangsa kita sejak masa lampau. Sistem pemerintahan yang kita anut bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Itulah sebabnya disarankan agar semua masyarakat kita bekerja keras dan menghargai prestasi kerja sebagai suatu sikap hidup yang diutamakan. Untuk ciri-ciri ideologi terbuka yaitu ada 5. Yang pertama, merupakan kekayaan rohani, budaya, dan masyarakat. Yang kedua, nilainya tidak diciptakan oleh negara, tapi digali dari hidup masyarakat itu. Yang ketiga, isinya tidak instan atau operasional sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya menurut zamannya. Yang keempat, menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Yang kelima, menghargai keanekaragaman atau pluralitas sehingga dapat diterima oleh berbagai latar belakang agama atau budaya. Untuk makna Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu ada 2. Yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari ideologi. Yang pertama, sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
Dan yang terakhir, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Adapun tujuan dan dimensi dari ideologi Pancasila, yaitu yang pertama, tujuan ideologi Pancasila. Ada beberapa tujuan dari ideologi Pancasila. Yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan taat kepada Tuhan. Tujuan yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Untuk dimensi ideologi Pancasila, yaitu ada 3 dimensi. Yang pertama, ada dimensi idealisme, di mana dimensi idealisme ini adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, dimensi realita. Dimensi realita ini adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menurut setiap orang berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas ini adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan memengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia. Akan tetapi, Pancasila membawa gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Indonesia menganut ideologi terbuka melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Dan Pancasila mempunyai ciri khas tersendiri serta fungsi dan tujuan tertentu. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, dimensi fleksibilitas, dan dimensi idealisme. Sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara, yaitu dengan cara menanam dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai siswa atau mahasiswa, yaitu generasi penerus bangsa, yang tentunya diharapkan oleh bangsa Indonesia ini ke depannya. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.